Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami mahasiswi dari Universitas Indraprasta PGRI dari mata kuliah Literasi ICT. Pada kesempatan kali ini ingin memaparkan materi presentasi dengan judul Konsep Dasar Literasi ICT dan Media Pembelajaran. Dan sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lira Ananda sebagai moderator untuk memandu jalannya penyampaian materi pada kali ini. Namun, tentu saja saya tidak sendirian di sini. Ada rekan-rekan saya yaitu Anggraini Ibrahim dan Latifah Aulia Salsabila. Pokok bahasan dari materi presentasi kami kali ini itu ada 3. Yang pertama itu konsep dasar literasi ICT, yang kedua ada konsep dasar media pembelajaran, yang ketiga ada keterkaitan literasi ICT dan media pembelajaran. Baik, untuk pokok bahasan yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Anggraini Ibrahim, kemudian pokok bahasan yang kedua akan disampaikan oleh Saudari Latifah Aulia Salsabila, dan akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Baik, saya Anggraini Ibrahim. Di sini saya akan membahas mengenai konsep dasar literasi ICT. Literasi ICT atau Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan teknologi digital dan alat komunikasi serta jaringan-jaringan internet lainnya. Jadi bukan hanya kita nyalain gadget aja, tapi kita bisa mengakses informasi, menyimpan data, menggabungkan informasi, lalu kita dapat mengevaluasi secara digital apakah benar informasi tersebut nyata atau tidak. Selain itu, ICT juga mengajarkan kita tentang pemahaman kode etik untuk bermain di dunia digital. Terus juga mengajarkan kita cara-cara untuk kita menjaga privasi kita di dunia digital ini. Dengan begitu, kita dapat berpikir kritis. Ini salah atau tidak informasinya, seperti itu. Selanjutnya ada komponen literasi ICT. Komponen literasi ICT ada 5. Yang pertama itu ada akses, ada manage, ada integrate, evaluate, and create. Jadi kalimat tersebut, yang pertama akses, itu adalah kemampuan seseorang untuk mendapatkan informasi dan mengakses teknologi yang ada dan paham akan cara prosesnya. Terus kalau yang kedua itu ada manage, itu adalah kemampuan seseorang untuk mengukur atau menyimpan sesuatu informasi gitu. Kalau yang ketiga itu adalah integrate atau integrasi, itu adalah kemampuan untuk menggabungkan informasi dan sumbernya. Jadi kita nggak hanya tahu informasinya, tapi kita juga tahu sumbernya. Yang keempat itu adalah mengevaluasi, jadi kita dapat menilai kualitas informasi tersebut benar atau hoax nih gitu. Yang kelima itu adalah menciptakan atau create. Nah, kemampuan ini adalah menghasilkan konten baru, kayak misalnya sekarang di TikTok banyak yang namanya a day in my life kayak gitu. Atau teknologi ICT seperti dokumen ataupun aplikasi lain yang bisa kita kembangkan saat ini gitu. Baik, setelah itu saya akan menjelaskan mengenai tujuan literasi ICT. Tujuan dari literasi ICT ini terdiri dari 3, yaitu individu, kreatif, dan sosial budaya. Yang pertama, kalau individu itu adalah untuk menyadarkan individu-individu lain untuk membangun atau bernalar kritis tentang apa yang ada di digitalisasi sekarang, atau misalnya kita menerima informasi tidak asal langsung terima, melainkan kita baca dulu, seperti itu. Lalu yang kedua itu ada kreatif. Kreatif ini untuk mengenali struktur media. Jadi banyak struktur media yang akan kita gunakan untuk menyebarkan informasi, mengelola data, seperti itu. Yang ketiga itu adalah sosial dan budaya. Sosial dan budaya ini adalah untuk membentuk diri kita yang demokratis. Seperti pemilu tahun lalu itu banyak menggunakan media massa untuk berdemokrasi, kayak gitu. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, selanjutnya berikutnya di sini ada konsep dasar media pembelajaran.
Sebelumnya media pembelajaran ini berasal dari bahasa Latin yang artinya medius, yang secara harfiah ini berarti tengah, perantara, dan pengantar. Selanjutnya ada pengertian pembelajaran yang merupakan suatu usaha sadar seorang pendidik untuk membantu siswanya agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya masing-masing. Sehingga dapat disimpulkan, apa itu media pembelajaran? Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan melalui berbagai cara. Media ini dapat merangsang pikiran, perasaan, kemauan siswa sehingga membantu terciptanya proses belajar yang efektif. Dengan demikian, siswa dapat memperoleh informasi baru sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Baik, selanjutnya berikutnya di sini ada bentuk media pembelajaran. Yang pertama ada media visual. Seorang pendidik bisa menggunakan poster, gambar, peta, diagram, grafik, dan papan tulis sebagai media pembelajaran. Yang kedua ada media audio. Jadi seorang pendidik bisa menggunakan podcast, rekaman suara, radio pendidikan sebagai media pembelajaran. Media yang ketiga ada media audiovisual. Di sini bisa menggunakan video pembelajaran, film, atau animasi. Yang keempat ada media interaktif digital. Di sini biasanya seorang guru menggunakan Microsoft PowerPoint, Canva, Auton, Google Classroom, dan Kuiper sebagai media pembelajaran. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Saudari Anggraini Ibrahim dan Saudari Latifah Aulia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya tentang karakteristik media pembelajaran. Jadi, menurut KBBI, karakteristik adalah tanda, ciri, atau fitur yang bisa digunakan sebagai identifikasi. Sedangkan media pembelajaran adalah komponen yang terdapat dalam belajar yang berfungsi sebagai rangsangan siswa belajar. Nah, dari dua hakikat tersebut dapat disimpulkan bahwa karakteristik media pembelajaran adalah suatu fitur yang menjadi pembeda antara satu media dengan media yang lainnya yang berfungsi sebagai perangsang atau rangsangan siswa dalam melakukan pembelajaran. Setelah kita mengetahui hakikatnya, berikut adalah karakteristik umum media pembelajaran yang dikemukakan oleh Walter Gerlach dan Donald P. Ely. Ada 5 karakteristik umum media pembelajaran. Yang pertama itu fiksatif, yaitu media yang dapat merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Misalnya, media ini itu merekam suatu kejadian atau pidato yang akan disebarkan kepada siswa sebagai media pembelajaran. Yang kedua, manipulatif. Manipulatif adalah kejadian yang memakan waktu lama dan disajikan dalam waktu yang singkat. Nah, contohnya itu di sini misalnya ada pelajar yang ingin mempelajari siklus perkembangan tumbuhan yang sedang mendapatkan proses fotosintesis, atau bisa juga dari proses-proses yang lainnya seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada distributif. Distributif ini merupakan media yang memungkinkan satu objek atau kejadian disebarkan ke banyak tempat sekaligus. Nah, yang ini biasanya digunakan untuk menjangkau siswa dengan jumlah yang besar. Kemudian, yang keempat ada interaktif, yaitu mendorong keterlibatan aktif siswa yang bukan hanya menerima informasi secara pasif, namun juga memicu adanya komunikasi dua arah. Kemudian yang kelima, fungsional, yaitu memiliki tujuan instruksional yang jelas. Jadi materinya itu sesuai kompetensi dan kebenaran konsepnya. Nah, kemudian apa sih keunggulan-keunggulan penggunaan media pembelajaran? Yang pertama, meningkatkan motivasi dan minat. Tentunya media visual atau interaktif itu membuat pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan, sehingga memicu keinginan siswa untuk belajar. Yang kedua, memperjelas materi.
Jadi materi yang abstrak atau rumit itu dapat divisualisasikan sehingga lebih mudah dipahami oleh siswa terutama di tingkat dasar. Kemudian yang ketiga, meningkatkan interaktivitas. Media memungkinkan interaksi dua arah antara siswa dan pendidik, bahkan memungkinkan siswa untuk mengontrol kecepatan belajarnya sendiri. Yang keempat, efisiensi waktu dan tenaga. Pesan dan informasi yang disampaikan itu bisa datang lebih cepat dan efisien, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk penjelasan verbal yang panjang. Karena biasanya kan dalam pembelajaran metode ceramah itu membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menyampaikan materi, seperti itu. Kemudian, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Misalnya, objek yang akan dipelajari itu berada di ruang dan waktu yang jauh dari masa kini. Misalnya, objek besarnya itu seperti tata surya atau proses atau peristiwa. Nah, hal ini dapat dihadirkan di kelas melalui video atau simulasi. Kemudian, menyeragamkan pengalaman belajar. Setiap siswa mendapatkan informasi yang sama, konsisten, mengurangi resiko salah tafsir pada materi. Kemudian yang terakhir, itu ada meningkatkan retensi atau daya ingat. Penggunaan media, terutama multimedia, itu membuat materi lebih mudah diingat dan dipahami karena dalam bentuk yang visual dan menarik. Baik, kita masuk ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu tentang keterkaitan literasi ICT dan media pembelajaran. Jadi, setelah kita memahami konsep dasar dari literasi ICT dan media pembelajaran, kira-kira keterkaitannya itu apa sih? Yang pertama itu, ICT sebagai media dan alat. Literasi ICT ini memungkinkan pendidik dan siswa menggunakan perangkat digital seperti laptop, kemudian ponsel pintar, proyektor, atau aplikasi pembelajaran, sehingga media pembelajaran itu lebih interaktif. Kemudian yang kedua, peningkatan efektivitas belajar. Penggunaan media berbasis ICT ini seperti video animasi itu dapat mempermudah pemahaman konsep yang abstrak dan meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian yang ketiga, itu akses sumber belajarnya lebih luas. Karena dengan kemampuan literasi digital, guru dan siswa itu dapat mengakses, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dari internet sebagai bahan ajar melebihi batasan dari buku cetak saja. Kemudian yang keempat, pengembangan kreativitas literasi ICT ini bisa mendorong siswa tidak hanya sebagai pengguna media, namun juga menciptakan konten yang positif atau proyek digital. Baik, pokok bahasan tadi merupakan akhir dari pemaparan materi kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah memaparkan materi serta teman-teman yang sudah menyimak hingga detik ini. Akhir kata yang bisa kami sampaikan adalah teknologi hanyalah alat, namun guru yang literat adalah nyawa di baliknya. Mari kita jadikan media digital bukan sekedar layar yang dipandang, tapi jendela untuk memperluas cakrawala bahasa dan sastra Indonesia. Akhir kata dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat berjumpa lagi di kesempatan berikutnya.